والبلاد الشيخ محمد رشيد المنجلي الشيخ عبد الله بن الشيخ ابو بكر والشيخ محمد بن الشيخ من اسحاق الشيخ الحيدر والشيخ محمد ربيك الله شريف وكرتمنا وعبد الطريف وعبد الغني بن عبد الطريف والمسلمين وعبد الغني بن عبد الطريف الشيخ من الاولى وسلطان سرعه وسلطان سرعه صفين والشيخ سوري جميل وعبد الحميد بن عباس باسم باسري والحبيب زيني وبرعوش محمود والشيخ محمد سليم بن حجي محمد الشيخ احمد بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن سيدي بن محمد حسين والشيخ بغلق والشيخ ابي غلق والشيخ تعلق والشيخ مسلم كتبر والشيخ سعد والد الاسمان والوالد والشيخ عبد النبيل والد الشيخ زيد العدي والد الشيخ زيني بن عبد الولي وسلمان عبد الحبيب مدرهم سليم حاسم سليم فاطمه وسليم حاسم وهذا الله سليم الحاسم وحبيب محمد بن حسين الادريس والشيخ حجي اسور والحبيب ابو الشريف فهمي وكاي اسماعيل الجوخاني وولي مسلم الفاسي الشيخ محمد نافع الشيخ محمد الياس الشيخ محمد وكابل وغسيل الشيخ بابت المدني أن الله يعلي درجته بجنة وينفعنا بهم وأنوارهم وعلمهم ونفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Ada sebutin nah, Bapak tadi mengatakan nih buat kamu yang apa nih rasanya lah sopan waktu Bapak di kelas mulai kemarin ada pernah bahasin nah, karena memang ada materi bang di kelasnya habis soal bahasnya sedikit nah apa muaranya sebab di kelas habis semalam ada Bapak mengajar SKI di situ. Di kelasnya Fauzan sawat sedikit rasanya juga sedikit lagi pada kelas AB ini penting nah bisa pembuahan pemaulitan nih juga nih di luar nih nah. Supaya tahu kayak tadi misalnya apa tadi tola al-badru tuh nih tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ini kan kisah riwayatnya baginda Nabi datang hijrah kala karena terlambat datang kala nih sampai ketakutan kan orang di Madinah nih mengira ada datang Nabi. Habis itu datang orang memadahkan bahwa Nabi itu terbunuh. Riwayatnya apa itu? Nabi itu dipadahkan terbunuh. Shock nih yang penunggu nih shock Nabi terbunuh. Habis shock terbunuh, ada yang mengabarkan Nabi hidup masih selamat dan menuju dekat dari kota Madinah. Itu pas Nabi datang kelihatan tuh langsung yang dibaca tuh kan Tolak al-Badru. Syiarnya dibaca nih, Tolak al-Badru alaina min saniyatil wada, dari saniyatil wada. Arah saniyatil wada itu tempat datangnya Nabi menuju ke Madinah tuh. Saniyatil wada namanya. Jadi wajib bersyukur alaina, wajib bersyukur di atas kami ini, wajib bersyukur atas kejadian Nabi hidupnya maksudnya. Tapi itu dijanjikan Allah kalau Nabi itu kalau kita terbunuh kan. Wajib bersyukur alaina lada alillahidah. Tentang membaca syair tadi itu, habis itu Ummu Sulaim menabuh terbang di atas kepala Nabi. Jadi Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku bernazar jika engkau selamat dari Mekah, aku memukul nih lain bentuk kada bakreces kayak ini bang bentuknya, bentuk terbangnya waktu itu kada bakreces tak
Tapi yang dipukul gendang dengan lubang sebelah kan, kada babun. Kalau babun kan lubang kanan kiri, ya lah. Ini kada lubang sebelah, sebelahnya kosong. Dipukul Ummu Sulaim di atas kepala Nabi karena nazar. Di zaman ini nih kegiatan maulid itu nah, maksudnya membaca Simtut Durar, membaca Tola. Nabinya kan datang dari hijrah, tapi yang dibaca masih Tola al-Badru. Pengulangan kejadiannya tuh sama kayak kita sa'i atau melontar jumroh. Kita menawak syaitan, padahal yang ditawak tuh bekas Nabi Ibrahim menawak syaitan. Kejadiannya yang diulangi. Ini sama nah, kejadiannya yang diulangi. Kejadian Nabi datang dari Makkahnya tuh nah, rasa gembiranya tuh yang didatangkan, rasa gembira kita yang ini zauk kita lah, zauk kita yang baca maulid nih, ada rasa pilihannya dua nih. Apa yang jalannya yang sekumpul biasanya memilih zauknya rindu, yang bubuhan awaliyah Habib atau awaliyah, tarikat awaliyah yang dipilih jalannya tuh apa gembira, busyra. Jadi makanya syairnya kata-kata meriah lantaran Nabi sudah zahir. Kayak itu ampun bumbun Habib kan kayak itu jalannya. Karena ini bentuknya himbauan aja lah, Bapak kadang mah iya kan, kadang mengadakan. Artinya di mana aja kalau maulid OPEK kan, masjid kah atau OPEK 2, OPEK 3 lah, atau masjid 2, masjid 3 lah, siapa aja maksudnya. Ini bentuknya himbauan aja bang, Bapak kadang menyuruhkan, kadang mewajibkan gitu. Kami berhari maulid itu di wadah Habib Hasan Al-Habsyi, Habib Hasan bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Di wadah sidin tuh maulidan dahulu tuh 2 kali saat bubar. Pertama maulidan, bubar yang pertama tuh gara-gara si Jeki ada pernah mereka mendapat Jeki dosen dah merokok di maulidan tuh nya keluar merokok, entah kada tahan gak apa Allah alam, pokoknya nya keluar merokok bisa dibubarkan hibasan sekali direwasan kayak apa. Ini masalah menghadirkan ya lah, masalah menghadirkan Nabi itu kayak apa, hendak menghadirkan Nabi kalau yang kayak itu disiden. Yang kedua bubarnya Umi yang membubarkan gara-gara Seikong udah HP. Umi itu ibu Zainal, ibu istrinya Habib Hasan bin Abdul Rahman yang udah HP. Habis itu nah, habis yang si ibu Umi itu sakit lah gara-gara itu, bapak azam, ini azam pun bapak nah. Bapak anggap maulid itu bisa tertib. Nah di antara tertibnya salah satunya yang pun bapak lah, yang ini pun pakaian bapak nah. Bapak kadang membuka HP kecuali di situ syairnya atau rawinya. Kalau anggap kayak itu, bapak anggap itu jadi tertib udah. Lantaran di kisah Umi bang, aku juga Umi pernah kai kutupin aja sedang dari bapak yang sana kai kutupin aja sedang Ulaiti itu lahirnya di Yaman, artinya orang asli apa ya, keluarga negara pertama itu Yaman, Hadramut ya lah. Kai kutupin aja sedang Ulaiti. Aku di sini sudah terasai maulid di Yaman sedang jam 3, jam 2 aja tumpang dari sedang jadi misalkan nih karena ada bersingkat kan, langgar di sini beguyangan. Langgar di sini beguyangan rasanya membaca maulid tuh daripada apa khidmatnya orang di kota tuh membaca maulid tuh. Bapak bingung menafsirkan maksud beguyangan tuh dahulu sampai bapak merasai kayak apa maksudnya beguyangan. Bapak sekali terasai maulidnya beguyangan. Haul Habib Hasan Abdul Rahmannya di rumah sidin sana, Berubahit yang datang dalam beberapa tadi ya menada di status beberapa yang mulai status yang terdapat Berubahit tuh. Nah itu bapak merasai, bapak habis merasa kayak itu tuh bapak paham maksudnya kayak apa maksudnya berberusaha kumpul mengisahkan sidin tuh merasa makam baginda Nabi itu berguyang, atau Umi itu merasa di acara itu berguyang di zauk sorangan lain, tanahnya berguyang lain. Kita tuh rasanya tuh saking kamu melihat kehanakan tuh
anak ikam atau kemanakan ikam tuh, habis itu menggigit tuh, sayang tuh saking sayangnya mau dia kayak gitu kan, terus jauh. Kadang kau ditahan-tahan, kadang kau yang lain merasakan yang kita rasa. Nah itu, waktu orang membaca kayak itu, bapak anggap itu tertib, termasuk membaca wahina barazatu, bapak anggap itu jadi tertib sudah, kesan bapak lah. Sebab di wahina barazatu kisah Nabi lahir kan, Nabi dilahirkannya di waktu itu, gara-garanya waktu sebelum baginda Nabi lahir tuh, pas baginda Nabi lahir, nah bayi baginda Nabi ini waktu menghadap ke Persia, Roma tuh hadap Persia yang terang, tanda Nabi ini membawa nur nih. Waktu Nabi berpaling ke Rom, Persia yang hadap, Roma yang terang. Nah itu di Badawan dalam hadis itu, Ummu Salamah ibn Abi Rum periwayatnya. Atau di sini itu Ummi Safa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Jadi bapak menganggap itu target atau satu. Nah yang kedua nih, ini masing-masing kita mengambil kesan masing-masing bang. Sama kayak ikam menganggap abah tuh kayak apa atau mama tuh kayak apa di perasaan kita lah. Kayak apa ikam menganggap Allah atau kayak apa ikam menganggap Rasulullah. Ini bapak pernah bahas di kelas ikam bahari, nah bapak mengajar akhlak, waktu itu bahasanya doa. Waktu doa tuh yang dipasang yang ketika itu kita berpandir lawan Allah, kan kayak itulah perasaan nih, perasaan kita tuh kita lagi berpandir lawan Allah. Waktu mau lihat ini, kita tuh mengisahkan kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengisahkan kisah baginda Nabi, normalnya orang tuh ada kesan menikah Nabi si mama tuh wafat mama. Kakak di sana ikam ibu pandiran berkisah mama ikam kira-kira kayak apa ikam bisa mendengar kisah tua rasa senang hati udah kayak itu nah bapak panglah kamu dikisahkan bapak ada sebutin nah kata-katanya asing tapi di kalimat yang rantau lah tapi bapak mengulang-ulang kisah ini nah untuk kumpulan keluarga karena ini nah bapak galari di bahasanya asing bisa kisah orang rantau antara laura bapak galari pukiahan. Kalau tahu kan istilah itu kan di sini lah di negara ada istilah itu tuh kayaknya nah ada mau beranai ini apa ini jadi yang menyambat itu tuh jadi waktu mau menyambat itu tuh di kumpul keluarga karena ini jurang pokiahan jadi kan terkumpul itu tuh jadi dia kayak ketawa bini-bini kakak kan paham apa maksud itu tuh aneh kata tuh nah jadi ya bapak kan ganakan mama bahari mama tuh melihat Alif kalau mau beranai jurang menyambat kayak itu Alif itu pokiahan. Bapak sambat itu yang lain tuh dia kayak rasa tegang karena kalimat itu tuh mama bisa menyambat. Nah itu. Jadi itu tuh apa ya? Kita masing-masing kita ini bisa kesan masing-masing. Bapak menganggap maulid kan ya? Bapak menganggap maulid ini ada nilai itu nah, tahun baginda Nabi itu. Nah, habis itu bapak pernah bahas di kelas 3 Abilah Fauzan ada masuk sedikit. Bapak sampai di kelas bulannya bapak ini termasuk jarang menyambat ngaran baginda Nabi. Bapak ini jarang menyambat ngaran baginda Nabi. Nah, lantaran ada beberapa faktor. Menyatakan nikam jadi nah karena kita dapat tahun siswa lah itu tuh berarti. Bapak jarang mencoba menyambut nama baginda Nabi ini karena kesan baginda Nabi itu masing-masing kita tadi bisi kesan masing-masing ya. Di Quran itu seberatan nama Nabi ini kan, semua nama Nabi itu disambat. Ya 25 lah, Rasul lah 25 disambat di Quran deh. Tapi nabi-nabi yang lain tuh lamun disambat nama aja. Ya Yahya khudil kitab babi kuwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Ya Isa bin Maryam. Habis itu Yusuf ya Yusufa, Yaqub apa itu di surah Hud. Ba'da Ishaq Yaqub, setelah Ishaq muncul Yaqub. Dipadahkan nama-namanya aja sebutkan kecuali satu-satunya nih nama Rasul di dalam Al-Quran itu satu-satunya yang Allah tuh kadang mau sambat ngaran aja baginda Nabi.
baginda Nabi ini lamun misalnya disambat kan pasti Allah sisipkan gelaran di belakang. Pasti semua ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Apalagi apa itu yang adalah wa ma Muhammadun illa rasul ada apa di ayat biasa di Maulid tuh. Selain Muhammad itu sebutnya apa ya? Uswatun hasanah kenal belakangnya. Lain ngomong dulu. Di ayat Quran. Lain kada nama bagi Nabi lah. Ismu Muhammad tuh indah patahna ya lah. Itu gini belakangnya ada gelar yang oleh laqad kana lakum fi Rasulillah itu kan dalam nyamut ngarang. Ada lagi ada Allah yang mengatakan apa? Nah inilah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dibuat langsung sumberrataan nama tuh pasti ada gelar di belakang, tapi bentuknya itu bentuk yang disambat nama itu bentuknya kada nida. Kalau nida bentuk panggilan tau, misalnya ya Yahya, wahai Yahya, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, wahai Zakaria, aku kabarkan berita baik kepadamu tentang anak bernama Yahya. Kalau bentuk kalimat itu panggilan, ya wahai. Semuaan nama tuh Nabi Rasul-Rasul itu pasti dikiau nama. Baginda Nabi aja satu-satunya Rasul yang kalau bentuknya nida atau panggilan ada berbuat nama. Semuaan apa? Ya ayuhal muddassir, ya ayuhal muzammil. Apalagi katanya tuh di dalam Al-Quran tuh ada beberapa nama. Pokoknya bentuknya kalau panggilan kada mau bersahabat ngarang daripada Allah berjaganya nih. Ini kan makhluk Allah nih, baginda Nabi ini makhluk Allah. Tapi sayangnya Allah mengajari lawan kita nih, nah kita yang umat baginda Nabi ini, sedangkan Allah yang menciptakan aja kalau dibahasakan adalah beradab lawan baginda Nabi. Kalau dibahasakan sebetulnya Allah kada bisi kewajiban beradab dengan baginda Nabi, tapi Allah hendak melajari dengan hamba-Nya, sedangkan Allah yang menciptakan baginda Nabi beradab dengan baginda Nabi. Kada mau sambat ngaran kalau kalau ikhbar bersambat ngaran Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu wasiddah 'alal kuffar itu kada panggilan. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu dan yang bersama dengannya, asyiddah 'alal kuffar tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum saling sayang menyayangi sesama di antara mereka. Kalau bentuknya ikhbar Nabi disambat nama. Kalau bentuknya nida pasti disambat gelar daripada apiknya nih. Satu. Nah, yang kedua apa itu al-insyirah tuh. Apa lam nasrah sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak ayat 4. Kami Allah rafa'na, kami Allah meninggikan. Rafa'na kami meninggikan Allah maksudnya wa rafa'na laka bagi engkau. Engkau ini baginda Nabi. Sebab kalau ayat di Quran itu pakai kaf itu kalau kalimat kada ada orang ketiga berarti engkau baginda Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak itu berarti kami Allah meninggikan bagi engkau sebutan nama engkau. Jadi malaikat Jibril waktu ayat itu turun, tahukah engkau wahai Rasulullah maksud dari Allah meninggikan nama engkau?
Allah meninggikan bagi engkau nama engkau, jawab Nabi, engkau wahai Jibril lebih mengetahui, engkau dan Allah lebih mengetahui. Dan dijawab, dijawab lawan malaikat Jibril, maksud dari warafa'na lakal dzikrak itu Allah meninggikan sebutan nama baginda Nabi itu. Allah tinggikan sebutan nama baginda Nabi. Salah satu cara Allah meninggikan sebutan baginda Nabi, salah satu jalannya kadada satu tenang di alam nih, kadada sebuting aja makhluk yang namanya itu disandingkan dengan nama Allah. Kadada soberataan habis. Kalau ada nama makhluk disandingkan dengan makhluk yang lain tuh mungkin, tapi Allah disandingkan dengan makhluk tuh kadada. Dari malaikat Jibril di dalam tafsir ayat tadi itu, cara Allah meninggikan nama engkau disandingkan dengan nama engkau dengan nama Allah satu. Allah meninggikan panggilan nama baginda Nabi. Allah melajari cara mengiau baginda Nabi, dikhususkan kalau ayatnya. Bapak lihat suara apa nih? La taj'alu du'an rasuli kaddu'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul kaddu'a ba'dikum ba'da, kayak kamu memanggil sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Jangan kamu di zaman Nabi ada yang mengiau kayak itu, mengiau baginda Nabi itu nama aja, kada pakai gelar di belakang. Karena menyambat langsung kayak itu ditagur oleh Allah. Tagurannya la taj'alu du'a rasulika du'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil nama baginda, nama Rasul sama kayak kamu mengiau kepada Anda, daripada menjaganya Allah dengan hamba yang sebutin nena. Udah mati sih. Maka harapnya nih dalam hadis daripada akan ada orang tuh engken bahasa Banjar nah kikip. Ada orang tuh kikip, jangan sahabat siapa yang paling kikip? Kikip kalau bahasa kan tahu? Piti, kikip bahasa apa ya? Halo kah? Negara ada kikip nah, kandangan bisa jawab. Jadi jangan saya. Jangan. Jelek gitu. Jadi Nabi ada orang tuh paling pelit, paling apa tadi bahasanya apa, pitih. Dan sahabat siapa ya? Rasulullah yang paling pitih. Jadi baginda Nabi orang yang Nabi klasifikasikan khusus. Kalau disambat namaku, orang itu kata Rasulullah atasku. Allah ajari cara kiau, Allah contohkan cara kiau, Allah ajari cara kiau, Allah contohkan cara kiau. Allah menangati mengiau yang salah, diberi ganjaran gasan yang mendengar kiawan aja membaca, disunahkan membaca selawat, dimakruhkan kada membaca selawat kan, daripada khususnya nama nih, nama baginda Nabi nih. Ada lagi sebutin nah. Ada satu ayat lagi, ada malah di dalam Al-Quran tentang masalah panggilan nama baginda Nabi ini. Allah khususkan mengiat, Allah ajari cara mengiau, Allah pada larangannya, Allah contohkan cara mengiaunya. Nanti sebutin nama pakadihan nah 5 nih nah. Ini standar guys nama baginda Nabi ini. Nanti dalam Simtut Duror tuh, nama baginda Nabi itu kada takiau nama aja. Nama baginda Nabi itu takiau dengan gelaran yang bermacam-macam. Misalnya basyaran lakal basyar itu sahabat yang menggelari, engkau nih wahai Rasulullah basyaran lakal basyar, manusia tapi kayak lain manusia. Bapak bahari kan pasti ada guru di SMK 1 mau habis ini. Basyaran lakal basyar ini apa aja sih? Hantu aja. La ilaha illallah jurang. Hantu aja.
Nabi yang sambat tuh kada lain pendapat sahabat aja. Pun jika seandainya pendapat sahabat aja waktu Nabi itu berdiam, tanda pembolehan takrir kan. Kayak dari mana di dalam situ turun dikatakan wa Nuhin wa Ibrahim, apa min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Dari mana Nabi itu tahu bahwa dari sulbinya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Tahu di mana ya? Perawi ini? Siapa ini? Habib Ali Sohibul Maulid nih. Tahu itu dari hadis Abdullah bin Abbas. Memang lain Nabi yang sambat, Abdullah bin Abbas yang sambat. Tapi jadi takrir dari Abdullah bin Abbas. Bolehkah aku memuji engkau wahai Rasulullah? Dan Nabi silahkan dipuji engkau wahai Rasulullah yang nurnya waktu penciptaan Adam ditiupkan di dalam sulbinya Adam dan pindah ke rahimnya Hawa dan diteruskan ke sulbinya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang mana waktu banjir besar jakanya Abdullah bin Abbas, nur engkau wahai Rasulullah kada ada di sulbi Nuh, maka kapal itu tenggelam. Abdullah bin Abbas yang sambat itu pindah ke rahim istrinya, masuk ke rahim ke sulbinya Ibrahim, jaka jar Nabi Nuh, jar Abdullah bin Abbas, jakanya engkau tidak ada di sulbinya Ibrahim, maksudnya jakanya Nabi Ismail yang sudah lahir. Nabi Ibrahim dibakar bisa terbakar. Nah itu secara bahasa kaitan. Jakanya Nabi Ismail itu sudah lahir, Nabi Ibrahim itu dibakar bisa terbakar. Cuman karena ada di sulbinya Nabi Ibrahim, nurnya baginda Nabi, waktu dibakar Nabi Ibrahim kan terbakar. Abdullah bin Abbas yang menyambat ini, Nabi berdiam dan mengiyakan. Ini tanda takrir, kadang mesti harus Nabi sambat kan itu. Jadi kadang di dalam Sumber itu ada rawi-rawi yang ini habis. Ada riwayat itu bentuknya gelar, misalnya tadi Bashar lakal Bashar, karena di riwayat-riwayat yang lain dipadahkan tentang gelaran Nabi yang lain, apa Sayyidul Khalqi Ajma'in. Ini nama baginda Nabi yang disambat. Nah, jadi tartib Bapak tadi itu rasanya Bapak kadang kalau nama itu disambat kayaknya harus wajib kita tuh berselawat, nah itu kesan Bapak itu. Itu seputar nama baginda Nabi. Tentang keutamaan menyambat bermaulidnya nih, keutamaan yang kita bermaulidnya nih lah. Bapak pribadi lah lebih menganggap ini jadi amaliyah. Bapak pribadi lah lebih menganggap ke situ. Jadi amaliyah rutinan tuh. Mirip kayak orang berzikir atau membaca sholawat, majelis sholawat lah modelnya. Kalau pertanyaannya di zaman Nabi ada membaca maulid, kan ada memang. Tapi riwayat yang sahih di dalam Sahih Bukhari ada sahabat itu dudukan. Nabi datangi dan Nabi, apa yang kamu buat duduk-duduk di sini? Nah, apa yang kamu buat? Di satu riwayat sahabat ini menyatakan kami sedang bersyukur kepada Allah. Satu riwayat, di riwayat yang lain kami sedang mensyukuri kelahiran engkau atau kelahiran engkau. Kalau dikomparasi dua riwayat ini, nah, kami bersyukur kepada Allah dengan kelahiran engkau. Kan itu riwayatnya berarti maksudnya. Ada satu sahabat yang menyatakan kami bersyukur kepada Allah, di riwayat yang lain kami bersyukur dengan kelahiran engkau. Berarti riwayat ini kisahnya orang tuh sahabat ini dudukan. Jadi kalau dikomparasi itu di riwayat itu memadahkan bahwa kami itu sedang bersyukur dengan kelahiran engkau. Jadi kalau jadi ulahakan kiasnya, sahabat itu lagi duduk berkumpulan. Di perkumpulan duduk tadi itu kisahnya bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi. Nah kan itu isinya tuh, duduk berkumpul bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi, kan kayak itu. Habis itu di hadis tadi sambungannya, jangan Nabi, beranikah engkau ambil sumpah atas ini? Jangan sahabat, iya ya Rasulullah, ambil aja sumpah. Habis dia ambil sumpah bahwa bujur ke majelis tadi, maksudnya atau perkumpulan tadi itu dipakai bersyukur dalam kelahiran Nabi. Dan Nabi yang ada tuh, nah
apa dapat khususiat syafaat bagi Nabi ini. Artinya gasat ini pangikam itu diciptakan salah satunya kaitan riwayatnya kaitan. Artinya tentang duduk-duduk dan bersyukur dengan kelahiran bagi Nabi itu ada ya lah. Ada apa sih? Asapnya wangi, bukhur itu. Lalu jadi Imam Asyuyuti kalaunya bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi ini, ai kada mendatangkan manfaat tuh. Kayak apa bisa Abu Lahab, Allah selesai. Kayak apa bisa Abu Lahab kada disiksa setiap hari Senin gara-gara senang Nabi lahir hari Senin, kan karena Nabi itu lahir hari Senin, saking senangnya Abu Lahab kan membebaskan budak. Riwayatnya sahih, Imam Suyuti yang mengutip. Waktu baginda Nabi lahir, buka budak itu kepada Abu Lahab, berkuliah anak ikam lelakian, jangan anak ikam itu maksudnya kemanakan. Saking gembiranya Abu Lahab bahwa Sayyidina Abdullah bisa anak lelakian, karena kan baginda dibunuh kan. Bisa anak lelakian, gembiranya Abu Lahab dibebaskan yang membawa informasi. Jadi Imam Suyuti gara-gara saking gembir, iya riwayatnya mimpi. Riwayatnya mimpi Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas termimpi berdapat Abu Lahab jangan bubuhan Wahabi. Kenapa mimpi dijadikan dalil? Mimpi kenapa jadi dijadikan dalil? Nyata dijadikan dalil lain mimpi kita. Mimpi khulafa, ini mimpi sahabat dekat baginda Nabi. Nabi sampaikan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin min ba'di. Di riwayat yang lain sunnati wa sunnati ahli bait. Di riwayat yang lain sunnati wa sunnati wa amali sahabi, dan perbuatan sahabatku. Nabi sampaikan sunnahku itu Nabi gawianku dan gawian khulafaur rasyidin, gawianku dan gawian ahli baitku keluarga Nabi, gawianku dan gawian amalan sahabat. Itu yang Nabi sampaikan sunnah Nabi itu. Yang memimpi ini Abdullah bin Abbas. Jadi kan orang sembarangan. Satu. Yang kedua, Nabi memberi batasan di riwayat yang lain. Jadi Nabi, setelah aku tiada, maka terputuslah wahyu kecuali al-mubasyarat dari sahabat. Apa itu mubasyarat ya Rasulullah? Mubasyarat itu jadi Nabi ru'yah as-salihah, mimpi yang baik. Karena mimpi yang baik itu 1/40 dari cabang-cabang wahyu. Jadi mimpi Abdullah bin Abbas ini kan mimpi orang sembarang. Abdullah bin Abbas termimpi terdapat lawan Abu Lahab. Abu Lahab yang berkisah setiap hari Senin aku kan diazab lawan Allah. Kenapa kan diazab? Biar Abdullah bin Abbas lantaran waktu Nabi lahir hari Senin aku gembira dengan hari kelahiran Nabi. Karena gembiranya Abu Lahab pada diazab hari Senin. Dari Imam Suyuti, mungkinlah kita yang beriman ini bergembira dengan hari lahir Nabi karena dapat kebaikan darinya. Nyata dapat kebaikan kan kaitan. Memang, dan makanya dari sahabat Nabi yang ratusan ribu tuh yang jadi mujtahid 10 aja. Abu Hurairah itu penghafal hadis terbanyak. Tapi kan jadi ulama mujtahid di zamannya. Yang jadi ulama mujtahid Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Umar dan anak Sayyidina Abbas. Abu Hurairah penghafal hadis terbanyak kan jadi mujtahid di zamannya. Kenapa? Sebab yang jadi mujtahid ini berbeda dengan penghafal aja. Iya, ada nalar, atau maksudnya kuat penalaran. Bapak tempat kisah dulu yang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Sayyidina Umar itu ada orang yang beranak sesudah kawin 6 bulan. Kan prematur 7 bulan, 9 bulan normal, 10 bulan kan kelebihan. Naim 2 tahun Naim menyusunya ada Naim pada 2 tahun, menyusul 5 tahun. Jadi Sayyidina Umar tuh terdapat kasus pembinian itu melahirkan 6 bulan. Jar Sayyidina Umar ini nyata zina, sudah dihukum rajam.
karena disimpulkan zina, habar disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Ali kada zina. Kenapa kada zina? Disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang tuh hamil dan menyusui 30 bulan. Hamil dan menyusui 30 bulan. Di ayat yang lain, ibu tuh menyusui fi amaini 2 tahun. 2 tahun itu 24. 30 kurang 24, 6 bulan. Berarti jauh Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih mungkin lagi hamil tuh 6 bulan dari ayat ini. Nah, ada jadi hukum rajam. Ini kan wujud tahid. Sayyidina Umar ini tauling daripada alimnya tuh. Sama kayak surah apa itu yang penutup tuh nah, akmaltu lakum dinakum tuh nah, ya in akmaltu lakum dinakum tuh nah. Nabi sudah selesai menyampaikan sampai wahyu tuh, yang lain senang karena tugas Nabi selesai. Sayyidina Abu Bakar menangis. Kenapa jarang sahabat jadi engkau menangis wahai Abu Bakar? Ya Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi sudah selesai tugasnya tandanya Allah mau ambil. Kan cara Sayyidina Abu Bakar tuh menganalisa tuh. Nah, jadi di zaman Nabi itu memang yang jadi sahabat banyak, tapi yang jadi mujtahid 10 aja. Termasuk cara Imam Suyuti mengambil istinbat hukum termasuk juga kayak bolehnya membaca maulid dan lain-lain tuh. Ini mujtahid aja kan cukup penghafal aja itu maksudnya. Kan di kalangan Wahabi sulit menawar ini nih, menawar bahwa memuliakan baginda Nabi ini bagus tuh maksudnya lantaran Imam Suyuti memberi gambaran tentang mimpi Abdullah bin Abbas kan gitu. Terakhir jalannya nih. Ini kesannya mubani ikam kita yang terpakai jadi atau pura banyak. Jalannya salah satu jalan gesat memeriahkan baginda Nabi ini termasuk tadi dalam maulid itu ada target kepun bapak nah, bapak kadang menyuruhkan nah, bapak mau bagi himbauan aja itu, anggap kayak itu pun bapak namun nikah mantap mencobai majid kan aku muitan di situ di Songplong obat atau di mana kan mantap mencobai kecuali ya kita urusan 10 miliar di HP ini nah angkat tak angkat jangan kamu hendak mencobai kan. Satu tadi target tadi lah, yang kedua taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Siapa yang setelah saya meninggal aku jangan taraktu fikum amrayni, ku tinggalkan 2 hal. Ma in tamassaktum bihima, siapa yang berpegang kepada keduanya lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, sunnah Rasul. Satu riwayat kitab Allah wa ahli baiti. Dua riwayat. Nah, satu kitab Allah sunnah Rasul, kitab Allah dan sunnah hadis maksudnya. Di riwayat yang lain kitab Allah wa ahli baitihi. 2 riwayat yang lain kitab Allah wa itrati ahli baiti. Cici-cici ke bawah ahli bait, kitab Allah dan hadis. Satu riwayat. Di riwayat yang lain kitab Allah dan keluargaku. Di riwayat yang lain kitab Allah dan keturunan keluargaku itrati ahli baiti. Jadi jalan memuliakan tuh salah satunya supaya jangan lepas tadi selama-lamanya nih melihat baginda Nabi itu di keluarga baginda Nabi. Jadi ada tiga jalan nih kesan mudah bertemu baginda Nabi nih. 3 jalan. Satu, lihat baginda Nabi di keluarga baginda Nabi. 1. Yang kedua, lihat baginda Nabi di umat baginda Nabi ini. Kalau kawas menyenangkan hati orang, niat akan menyenangkan hati baginda Nabi. Sebab baginda Nabi hendak menyenangkan hati umatnya. Jadi dalam menyenangkan hati orang ini, niat akan menyenangkan hati baginda Nabi. Mereka pernah melihat di YouTube tuh, ada Musbah mengisahkan Abbasidin tuh hendak mengiau khadam gak minta ulahkan banyu karena ada tamu. Pas tulak menamui jarabahnya nyampetan Gus Baha, aku hendak mengiau si fulan nih khadam nih gak ulahkan banyu si anu datang. Tulak abahnya Gus Baha boleh kada jadi mana jar Gus Baha kenapa bah kada jadi mengiau si fulan tadi gak ulahkan banyu. Lagi ketawaan jarabahnya.
lagi ketawaan di situ, lagi guyon ya, lagi bergaya, lagi bercanda, ketawa, senang gitu nah. Inya tuh orang miskin ya. Jadi orangnya miskin kalau ketawa tuh sesuatu yang mewah. Orang miskin aja kalau senang tuh, nah miskin tuh kalau senang-senang dia karena ini senang-senang jadi orang bagus banget itu. Tandanya mau apa di dalam hadis apa disunahkan kita membagi Nabi ini menanamkan rasa gembira di hati umat yang lain. Dua, nah lewat cucu cicit baginda Nabi, lewat umat baginda Nabi. Nah yang ketiga di diri seorang, kalau menggawi sunnah yang diingat yang melajari sunnahnya. Kalau minum tangan kanan yang diingat yang mau pelajari meminum tangan kanan. Kalau guring hadap kanan yang diingat yang melajari guring hadap kanan. Kalau menutup mulai atas gimana disebutin yang dikasih saya lah. Karena wajib belajar komedi deh. Sunnahnya mulai atas. Terbuka sih. Yang diingat yang mengajari. Nah itu seberapa amalan ini kayak itu. Kalau punya ingat yang melajari sunnahnya, terancam ingat tahun baginda Nabi. Kalau melihat Ahlul Bait terancam dan ingat Nabi Ahlul Bait, terancam ingat baginda Nabi. Kalau melihat umat baginda Nabi ingat dengan baginda Nabinya, terancam ingat baginda Nabi. Dengan rancang ingat ini mudah terdapat. Nah itu. Cara nyaman toh itu, cara nyaman. Di mata pura tuh banyak kita buat Ahlul Bait nih. Kalau pangan dirancaki melihatnya kayak itu. Masalah karena Habib ini dengan Habib itu belain di mata pura tuh. Habib ini dan Habib ini belain tuh. Mau jawab apa bainal habaib tasqutu. Biar aja itu berlaku tuh, nah kita diam aja, ada kesempatan. Apalagi yang ini nah, Bapak ini mau ini salah satunya maksudnya yang di YouTube nih tanggal 27 nih jadwal debat. Nah kalau jadi 27 ini jadwal debat Kiai Haji Maduddin Usman lawan Kiai Tauhid, pembahasan nasab nih Ba'lawi. Memang kada final kan, tapi yang di debat ini nih apa big matchnya. Soalnya Robi Ta'alawiyah turun, habis itu Hanif Alatas turun, artinya menang kalah secara zahir lah, itu sudah jadi penentu. Nah tapi bisa kan jadi pulang jar Allah alam. Cuman kayak apa aja kejadiannya di situ, ini Habib ini kan Habib ini Habib ini kan, kayak apa kan kejadiannya kita naskutu aja, diam aja, terserah aja, kita ampun kita nah itu maksudnya. Bapak ada apa bergeming aja masalah yang ini kan mempengaruhi sama sekali. Kayak apa kan? Wah, Bapak ada baca komen nah sebutin. Kemudian ada melihat Umar kan datang di Palangkaraya. Ada selalu datang waktu masih di Jakarta, ada yang bertahunnya Kartika Putri. Bapak lihat kan videonya kan. Bapak baca komen paling atasnya menyambut ini nah. Jauh lebih alim ulama Indonesia. Disampaikan namanya Gus Bahan ini. Ini kada dibanding-banding ini. Ini masalah kita mengandap cinta dengan Habib Umar atau Gus Baha itu, cinta kita tuh kada kalau ada Gus Baha. Cinta kita tuh lawan Allah, lawan baginda Nabinya. Jadi lamunnya pungkalannya ini sama sebuting, biar 10 Habibnya tetap cintanya baginda Nabi, biar 10 ulamanya tetap cintanya baginda Nabi. Kalau bujur arahnya, kalau yang disuperiorkan di tokohnya, ini rusak sudah. Kada lihatnya baginda Nabinya atau kada lihat Allah di situ. Nah itu poinnya nih. Jadi kan apa jangan jadi nggak tahu kada campur. Hotel aja terserah. Ayat apa? Seorang fokusnya bahwa melihat Nabi di situ tuh. Ada melihat orangnya ada. Kalau orang mengira pulpen tuh yang menulis tuh pulpen, padahal ada yang menulis tuh isi di dalam pulpen tintanya. Kalau orang mengira Habib tuh pulpen aja, orang kada lihat isi di dalam pulpennya tentang tintanya baginda Nabinya, termasuk ulama, termasuk umat baginda Nabinya. Kalau orang kada lihat baginda Nabinya di umat ini biasa aja lawan orang nih. Tapi kalau melihat baginda Nabi diupayakan nih supaya orang tuh senang. Nah itu.
Nah, mudah-mudahan kita itu aja sebutin nah. Ini kata jalan sedikit biar arah ada belok. Mudah-mudahan dengan kayak itu dimudahkan hati ini cinta lawan baginda Nabi, ditambah cintanya, diistiqomahkan cintanya, buahnya mudah-mudahan kita seberatan dapat syafaat baginda Nabi di hari kiamat, di mizan, di syirat, di al-khawt. Amin amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffiqu kafi'an mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala ajri salawati wa ajma'iha wa azka tahiyati wa usayha ala hadzal habib al mahbub sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa tabibul qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana sawiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-hawil ahwalana ila ahsanil hal, na'udzu bika min halin ahlin nar. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, yassir lana umurana min rahati fi qulubina wa abdanina, yassir lana umurana في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد، اللهم اهدي أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.